Nikah sampai ratusan juta, investasi bahagia, atau pamer gengsi? Lo pasti pernah lihat pernikahan yang pestanya heboh banget. Gedung mewah, dekorasi glamor, baju adat 3 lapis, makeup artis papan atas, sampai prewed ke luar negeri. Semua terlihat sempurna dari luar. Tapi pernah nggak lo mikir, sebenarnya buat apa itu semua? Kalimat yang sering kita dengar, nikah itu sekali seumur hidup, harus spesial dong. Tapi spesial buat siapa? Buat pengantin? Buat keluarga? Atau buat orang-orang yang bahkan gak kita kenal tapi kita undang juga? Di logika jalanan, kita bakal kupas tuntas. Apakah pesta nikah yang sampai ratusan juta itu memang layak disebut investasi? Atau cuma ajang pamer gengsi belaka? Kenapa orang ngotot bikin pesta mahal? Banyak pasangan muda hari ini merasa mereka wajib menggelar pesta besar. Alasannya, yang pertama karena mereka nikah itu momen sakral yang harus dirayakan dengan besar-besaran. Yang kedua, karena lihat teman-teman bikin pesta meriah, jadi ikut-ikutan. Yang ketiga, karena orang tua ingin menunjukkan status sosial mereka ke keluarga besar. Dan yang terakhir, karena takut nilai nggak sukses kalau pestanya kecil. Dan akhirnya, semua diborong. Gedung 50 juta, make up 20 juta, catering 30 juta, foto video private 15 juta, dekorasi 25 juta, undangan dan souvenir, tiba-tiba totalnya lebih dari 100 juta. Pertanyaannya, apakah itu semua berdasarkan kemampuan finansial? Atau hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi lingkungan? Tekanan sosial dan gengsi yang terselubung. Seringkali, pesta pernikahan bukan lagi tentang kebahagiaan dua insan yang bersatu, tapi tentang validasi sosial. Gimana biar orang lain ngelihat kita berhasil. Orang tua pun sering jadi faktor yang bikin tekanan makin besar. Kita harus undang semua keluarga besar, nanti kita dikira sombong. Masa anak saya nikah cuma di rumah? Malu dong sama tetangga. Dan yang lebih lucu, banyak tamu datang cuma buat makan, foto-foto, terus pulang tanpa pernah ngobrol sama pengantin. Jadi, siapa yang sebenarnya merayakan? Gengsi jadi racun diam-diam. Kita takut dianggap gagal kalau pesta nikah nggak seperti yang orang harapkan. Padahal setelah pesta usai, kita juga harus menghadapi kenyataan. Realita finansial setelah pesta. Setelah pesta besar selesai, yang tersisa buat banyak pasangan justru utang puluhan juta, cicilan yang baru dimulai, atau tabungan habis tanpa sisa. Apalagi kalau biaya pernikahan dipaksakan dengan pinjaman online, kartu kredit, bahkan menggadaikan aset. Cinta diuji bukan pas resepsi, tapi ketika listrik mau diputus karena telat bayar, ketika anak sakit, dan saldo rekening kosong. Ketika pasangan kehaling diam karena stres mikirin keuangan. Resepsi yang heboh cuma bertahan semalam, tapi beban setelahnya bisa bertahun-tahun. Jadi, apakah sepadan? Alternatif nikah tanpa tekor. Nikah sederhana bukan berarti murahan. Justru itu bisa jadi pilihan yang bijak. Bayangin kalau uang 100 juta itu dialihkan. Misalnya untuk DP rumah kecil, modal usaha, tabungan pendidikan anak, investasi jangka panjang bareng pasangan. Dan ada juga ya sekarang ini pilihannya nikah intim alias intimate wedding. Nah, maksudnya itu seperti ini, akad nikahnya sederhana, di rumah atau di tempat ibadah. Undangan hanya keluarga inti dan teman dekat, dekorasi minimalis tapi hangat,
dan foto prewed sendiri atau pakai jasa lokal. Yang penting sah secara agama dan negara, bukan viral di media sosial, karena kehidupan rumah tangga nggak diukur dari seberapa banyak tamu yang datang, tapi dari seberapa kuat lo berdua bertahan dalam suka dan duka. Apa yang sebenarnya penting dari pernikahan? Pesta nikah nggak salah. Yang salah adalah kalau kita memaksakan diri hanya demi melihat wah di mata orang lain. Jangan sampai pesta sehari bikin lo sengsara bertahun-tahun. Karena pernikahan bukan ajang pamer. Itu adalah awal dari perjalanan panjang, penuh tantangan. Lo dan pasangan butuh bekal, mental, emosi, dan finansial. Bukan cuma seragam kembaran dan video sinematik. Jadi menurut lo, dengan pesta ratusan juta itu perlu atau enggak? Tulis pendapat lo di komentar dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena di Logika Jalanan kita bahas hidup pakai logika bukan sekedar katanya.